Halo tim, nah di video kali ini gue mau bahas cara menggunakan motion blur untuk pemula di After Effects. Jadi di After Effects kan ada motion blurnya. Jadi ini sebenarnya step by step kita belajar After Effects gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian udah pro, nggak usah ditonton nggak apa-apa karena ini khusus untuk para pemula. Jadi biar tahu gimana sih cara menggunakan motion blur yang ada dua tahap. Jadi ada yang susah dan ada yang gampang. Oke, kalau misalnya kalian penasaran, langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, kalian langsung buka aja Adobe After Effects 2021-nya. Nah, di sini gua udah menyiapkan bundaran 1 dan bundaran 2 atau shape layer 1 dan shape layer 2. Bentuknya bulat gini ya. Kenapa bulat? Biar kelihatan gitu ya. Oke, nah di sini ada cara mudah dan cara gampangnya ya. Nah, di sini juga gua udah udah gua motionin jadi kanan kiri biar kelihatan. Nah, gue di sini bakal kasih tahu cara sulitnya dulu untuk motion blur gitu ya. Nah, langsung aja kita ke After dan preset di sini nih, ada di sebelah paling ujung gini ya. Kalau misalnya nggak ada, kita ke Windows aja, terus cari After dan preset nih, langsung dicentang aja. Oke. Nah, langsung aja kita cari CC F. Nah, di sini ada CC Force Motion Blur, ada CC Flow Motion. Jadi kita langsung aja kita pilih CC Force Motion Blur gitu ya. Force Motion Blur gitu. Nah, langsung aja kita drop and drag ke shape layer 2. Oke. Nah, ini ada, kalau misalnya gini berarti caps lock-nya nyala. Oke. Nah, langsung nih kelihatan kan motionnya gitu ya, kelihatan blur-blurnya gitu kan. Kenapa langsung kayak ada bayangan nih? Nah, itu efeknya jadi gitu. Nah, di sini ada After Control Shape 2 ya kan. Jadi di sini untuk mengkontrolnya layer-layer apa aja yang kita masukin dari CC Force gitu. Di sini ada shutter angle. Shutter angle itu berfungsi seberapa besar sih angle blur lo gitu. Kalau misalnya kita 360 jadinya makin ngeblur banget gitu ya. Kalau kita putar dia akan seperti itu ya. Tuh, jadi kelihatan nggak pas jalan tuh kayak ngeblur gitu ya. Nah, kalau misalnya kita kecilin dia makin nggak kelihatan angle blurnya gitu ya. Jadi gua sih sebenarnya makainya 180 150 gitu loh. Jadi standar gitu ya. Karena 360 kalau dibagi 2 jadi 155 jadi ya. Kalau misalnya gue makanya suka pakai ya 150, 100 ya 50 55 lah. Jadi setengahnya gitu ya. Kalau misalnya mau lebih juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Jadi kalian bisa setting nih di sini gitu ya. Nah, di sini juga ada angle-nya. Mau di mana? Mau gimana tuh ya. Jadi angle-nya kalau misalnya kita ke 8 tuh segini, kalau misalnya kita gedein lagi juga lebih besar lagi nanti itu ya. Jadi kayak makin cepat gitu. Jadi kalau misalnya gue sih biasanya 10 lah gitu ya. Jadi dia halus gitu ya. Tuh angle-nya halus gitu tuh. Oke. Jelas ya. Jadi di sini kalau misalnya pakai CC Force Motion Blur yang menurut gue rada repot untuk bukan repot sih sebenarnya. Basicnya blur tuh kayak gini gitu, motion blur tuh kayak gini gitu. Jadi dari efeknya gitu ya. Nah, ada lagi cara mudahnya. Karena di sini yang shape 1 atau bundaran 1 ini belum dikasih efek, jadi biar kelihatan gitu ya bedanya. Nah, gua pakai di sini ya. Kita kan shape 1 kosong. Terus kita select dulu shape layer satunya. Terus di sini ada kotak 3 nih, kotak 3 yang belum tahu kalian. Karena gue di sini untuk beginners ya, jadi kalian yang udah tahu nggak apa-apa. Di sini ada kotak 3. Nah, di sini di atasnya kan ada motion blur, terus ada adjustment layer, After Effects dan 3D layer dan pokoknya inilah ya. Nah, kalian langsung aja nih kotaknya sesuaiin. Jadi pencet kotaknya pas motion blur jadi gini ya. Nanti dia akan kayak timbul ke bawahnya gitu atau dia muncul juga ininya. Nah, di sini juga kelihatan tuh si shape satunya udah mulai kayak ada blur-blurnya nih, tapi beda sama yang ini ya. Jadi kita lihat perbedaannya. Nah, sama sih sebenarnya dia udah kayak ke motion juga gitu. Cuma memang kalau yang kayak gini agak lebih kasar. Nah, kalau misalnya kita pakai CC Force Motion Blur agak bisa diatur gitu, mau seberapa ngeblur sih gitu jadinya ya.
Jadi kalian udah melihat ya gimana caranya, gimana ini perbedaannya. Jadi sebenarnya cara gampangnya atau cara mudahnya gitu ya, ini cuma tinggal diklik doang. Jadi kalau misalnya dihilangin udah hilang. Kalau misalnya ini harus di delete dulu nih, force ininya di delete. Nah gitu, jadi ini tinggal di drop, kelar gitu. Jadi tapi di sini bisa apa ya, tadi ya gue bilang di adjust gitulah ya blurnya gitu ya. Oke, gampang banget lah. Ini memang gua khususkan untuk pemula ya. Jadi kita belajar After Effects dari nol banget, biar yang nggak tahu apa-apa jadi tahu gitu ya. Nah, gampang kan sebenarnya. Jadi ya begitulah, After Effects sebenarnya mudah, cuma memang harus kuat-kuat laptopnya karena di sini dia banyak main grafis dan lain-lain. Nah, gimana tadi videonya? Ya gampang-gampang susah lah, tapi memang itu sebenarnya basic banget ya untuk kalian tahu gimana sih cara pakai motion blur di After Effects. Ini sebenarnya diperlukan banget ya setiap kalian mau motion atau mau menggerakkan suatu objek, itu memang harus pakai motion blur. Enggak harus sih, tapi menurut gua lebih epic pakai motion blur. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye bye team, and see you next week.